Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Kita jago memanage itu, nggak usah takut. Iya. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. Halo teman-teman, yang lagi rame saat ini terkait reshuffle kabinet Bapak Prabowo yang mengganti 5 menteri, termasuk Ibu Sri Mulyani. Sebenarnya Ibu Sri Mulyani ini tidak diganti, tapi dia mengundurkan diri karena kecewa karena rumahnya sudah dijarah massa dan sepertinya nggak ada perlindungan dari keamanan negara untuk melindungi rumahnya, kehidupan pribadinya, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan kekecewaan tersendiri buat Ibu Sri Mulyani. Kemudian digantilah Ibu Sri Mulyani ini dengan Bapak Menteri, saya lupa namanya, seorang laki-laki. Nah, dengan kehadiran Menteri Keuangan yang baru ini, ada pro kontra di media sosial. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Karena apa? Karena dari gestur bicaranya dari Pak Menteri ini yang membuat orang itu jadi negative thinking. Sebenarnya bagaimanakah karakter dari Pak Menteri yang baru ini? Dari raut wajahnya, aura yang terpancar, gestur bicaranya, gestur tubuh, dan lain sebagainya sebenarnya sudah bisa dinilai siapa sosok dari menteri yang baru ini. Karakternya seperti apa. Tapi berhubung banyaknya pro dan kontra di media sosial, saya lebih menyukai untuk menganalisa dari sebuah keilmuan. Nah, dari ilmu weton, bintang, sio, dan numerologi. Bapak Menteri Keuangan ini lahir 7 Juli 1964. Didapati weton Selasa Kliwon Naftu 11. Nah, orangnya ramah, mudah bergaul, cerdas, pembawaannya luas tapi ada sensitifnya, mudah emosi juga. Jadi bisa dibilang suka bergaul, ya, suka bicara-bicara yang melucu, tapi sensitif kayak gitu. Mudah tersinggung lah. Kenapa begitu? Ya itu karena sudah karakter bawaan dari lahir, ya toh. Suka bercanda, tapi kalau ada yang mencandai dan menusuk hatinya, dia marah, seperti itu. Kemudian dari bintangnya, bintang Cancer, memiliki intuisi yang kuat, sensitifnya juga ada di sini, agak emosional juga. Jadi sensitif dan emosional nih ada di bintangnya, juga ada di wetonnya. Kemudian dia sayang keluarga. Nah, kalau dari sionya, dia sio di naga kayu. Naga itu sio yang diinginkan para orang tua, ingin anaknya terlahir di sio naga. Kenapa begitu? Karena sio naga ini ibaratnya sio nomor 1 keberuntungannya, kekuatannya, ya. Nah, sio naga kayu ini memiliki karakter kreatif, inovatif, cerdas, logis, fleksibel, murah hati, dan berani menghadapi tantangan. Dan sio naga ini seseorang yang gampang dipercaya orang lain. Kemudian kalau kita lihat dari sionya, bintangnya, kemudian dari wetonnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa bapak ini orangnya inovatif, cerdas, ramah, mudah bergaul, logis, tapi ya begitu, mudah emosi dan sensitif. Nah, kalau dari numerologi didapati di akar 7. Akar 7 ini seseorang yang memiliki penggemar yang banyak. Kemudian juga angka pertolongan. Jadi kalau lagi ada masalah, ujuk-ujuk ada yang bantu, yang nolong. Dan ini sangat kuat banget di angka 7-nya ini, ya. Di baris segitiganya ini ada angka 7 sebanyak 3 yang melambangkan spiritualnya dapat, kemudian penganalisa yang handal, kemudian menggendaki perfektif, ya. Yang perfect kayak gitu.
Terus dia juga sangat teliti pada hal-hal yang kecil, penganalisa yang handal. Akan tetapi di dalam numerologinya ini ada angka yang diapit 757 sebanyak 2 set. Ini melambangkan hati-hati dalam keadaan terdesak atau terjepit. Hati-hatilah dalam mengambil sebuah keputusan. Karena jika keputusannya salah, sangat-sangat bisa menjatuhkan kehidupannya. Nah, ini bisa dihubungkan dengan dia sebagai pejabat negara nantinya dalam keadaan ekonomi negara Indonesia yang sudah kayak seperti ini. Makanya Bapak Menteri harus hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, dipikir-pikir lagi dalam-dalam sehingga keputusannya itu bisa bermanfaat buat semua warga negara Indonesia. Juga teman-teman ada angka 123, kepiawaian dalam berdiplomasi, dalam berkata-kata. Juga ada kemandirian, percaya pada dirinya sendiri. Akan tetapi ada angka 52. 5 itu bisa dibilang akar masalah. 2 itu komunikasi. Kadang-kadang bicaranya ini membuat masalah. Seperti yang kalian lihat sekarang ini, tayangan-tayangan di media sosial, banyak yang mengkritik atau banyak yang nggak respon baik terkait dari cara bicaranya dari Pak Menteri ini. Itu menjadi yang masalah buat Pak Menteri ini. Jadi ya gimana ya, itu memang dari karakternya. Cuman ya untuk Pak Menteri saat ini kan sudah menjadi pejabat negara, alangkah baiknya kalau berkomunikasi atau kalau berkata-kata sudah jangan seperti yang dulu. Harus ditata lebih baik lagi, jangan sampai cara bicaramu ini menjadi biang masalah di dalam kehidupanmu. Juga teman-teman, kalau di bintangnya tadi kan ada intuisi, emosional, dan kesetiaan pada keluarga. Nah, kalau dari numerologi, justru kesetiaan pada keluarganya ini akan menghadapi tantangan dengan godaan-godaan wanita. Nah, ini yang harus diwaspadai Pak Menteri ini. Apalagi Pak Menteri ini kan saat ini punya tahta jabatan, punya materi dan lain sebagainya. Pastilah banyak orang yang agak terpincut ya pada Pak Menteri ini. Apalagi ada angka 27 yang melambangkan memiliki banyak penggemar dari lawan jenis. Jadi untuk Pak Menteri ini yang perlu diwaspadai adalah cara berbicaranya. Harus lebih hati-hati lagi, jangan menunjukkan keakuan dan lain sebagainya. Kemudian dalam mengambil keputusan di saat terdesak harus berpikir lebih dalam-dalam lagi. Jangan sampai menganalisa sesuatu yang salah yang pada akhirnya bisa merugikan diri sendiri, Pak Menteri juga dari bangsa negara Indonesia. Kemudian dari pergaulan, hati-hati gangguan dari pihak-pihak wanita yang kepincut kepada Pak Menteri. Dan gangguan ini kuat banget loh ya, jadi Pak Menteri harus hati-hati. Kemudian teman-teman kita beralih ke tarot ya. Dengan terpilihnya Pak Menteri yang baru ini, apakah mampu membuat negara Indonesia ini perekonomiannya semakin kuat? Kalau dilihat dari weton, kemudian bintang, sio, dan angka kelahiran, ada kecerdasan, ada kreativitas, ada inovatif pada Pak Menteri ini. Nah, apakah itu bisa mengangkat harkat martabat negara Indonesia di sektor di sektor ekonomi ya, ekonomi dan keuangan? Bisakah mampu mengangkat perekonomian Indonesia atau keuangan negara Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja? Langsung saya ambil 5 kartu ya. Ada 3 orang bersulang. Lambang dari sebuah sukacita. Rilis
melepaskan. Ini yang juga kartu yang nggak bagus. Kartu yang depannya tadi bagus tapi belakangnya nggak bagus. Berjuang menghadapi tantangan, memulai sebuah inovasi, kreativitas yang baru, atau kebijaksanaan baru. Balance, teman-teman. Jadi untuk Menteri Keuangan ini memang saat ini kan negara Indonesia lagi terpuruk. Memang nggak mudah untuk menyelesaikan semuanya ini. Hutangnya banyak, kemudian carut marut ekonominya dan lain sebagainya. Awalnya kita menyaksikan dari kepiawaian dari Pak Menteri ini. Awalnya ya tuh banyak sekali yang seperti itu. Ditambah lagi di sini juga ada kartu rilis. Kondisi negara Indonesia perekonomian yang hampir mati. hampir pailit. Tapi di sini adalah titik balik dari Pak Menteri ini. Kondisi semuanya ini pada akhirnya dia berusaha berjuang sekuat tenaga. Ya, ada simbol 6 tongkat, tantangan yang harus dihadapi. Kemudian dia mengibarkan bendera yang artinya dengan kepiawaian, dengan kreativitas, walaupun itu tidak secara instan, jadi butuh proses yang panjang juga. Pada akhirnya perekonomian negara Indonesia bisa diperbaiki setapak demi setapak. Nah, buat kalian yang menggendaki hasil yang cepat, tentunya nggak bisa. Karena ini butuh perjuangan yang panjang untuk bisa memulihkan perekonomian negara Indonesia. Tapi di tangan Pak Menteri nanti ada kondisi perekonomian yang lebih baik lagi karena dia akan mengeluarkan jurus-jurus barunya, kreativitas, inovasinya dan lain sebagainya yang pada akhirnya membuat perekonomian menjadi balance. Ada perbaikan, ada keseimbangan. Nah, walaupun mungkin nggak untung, tapi setidaknya ada keseimbangan, tidak sampai tidak sampai seperti saat ini untuk nyaur utang aja bingung dan lain sebagainya. Bukan nyaur utang sih, nyaur bunganya aja ya, bayar bunganya aja sangat bingung dan luar biasa bingungnya, yang pada akhirnya pajak dinaikkan ini dan itu, kebijaksanaan yang nggak masuk akal. Di bawah kepemimpinan Pak ini nanti ada keseimbangan perekonomian. Ya, masih seimbang. Jadi memang ada kondisi lebih baik lagi daripada perekonomian sekarang, tapi ini tidak instan. Tidak dalam waktu dekat. Untuk bisa memulihkan situasi kondisi ekonomi yang seperti ini. Nah, kalau menurut kartunya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita ini kan secara global setelah dia menjabat sebagai menteri dalam masa 5 tahun ya, akan terjadi hal yang seperti ini. Kita prediksi tahun ini saja. Tahun ini saat ini sudah bulan September, Oktober, November, Desember. Apakah di dalam tahun ini ada gebrakan-gebrakan yang bisa membuat perekonomian ini lebih bagus? Walaupun di kartunya ini tadi kan butuh proses yang panjang ya. Tapi kita lihat secara tahun ini bagaimanakah kondisi perekonomian negara Indonesia, keuangan negara Indonesia dipegang oleh menteri yang baru ini. Dalam tahun ini ada ego ini perperangan. Jadi kondisi ekonomi atau kondisi keuangan yang sangat-sangat tidak bagus di sini yang harus dihadapi oleh Pak Menteri yang baru ini. Berusaha untuk menyelesaikan, ya, berusaha untuk menyelesaikan dan untuk memberikan kebijaksanaan yang baik agar bisa mengentaskan masalah yang terjadi saat ini. Di sini juga ada simbol meditasi, tapi di atasnya ada pedang 4.
yang melambangkan masalah begitu banyak yang dihadapi sehingga dia sangat kepikiran akan hal itu dan dia berusaha untuk memutuskan semuanya itu dengan tenang, tidak gerusa-gerusu, menganalisanya dengan baik dan lain sebagainya. Ada keputusan atau kebijakan-kebijakan yang cepat yang sudah akan dilakukan oleh Pak Menteri yang baru ini. Namun hal itu juga butuh kerjasama. Makanya di sini ada tongkat 3. Perlunya sebuah kerjasama dalam mengentaskan perekonomian ekonomi negara yang sudah hampir pailit ini. Jadi di sini Pak Menteri ini bisa dibilang kerjanya juga bagus. Memang di tahun pertama dia bekerja banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan dan sampai keteteran. Karena perekonomian sangat tidak bagus, apalagi habis terjadi demo dan lain sebagainya, makanya ini ada simbol ego. Simbol pertempuran. Nah, simbol pertempuran ini bisa juga terjadi di mana dia memberikan sebuah kebijaksanaan, tapi ada tantangan yang harus dihadapi dia. Ada yang gak suka dengan kebijaksanaannya dan lain sebagainya. Kita berikan kesempatan pada Pak Menteri yang baru ini, walaupun mungkin cara bicaranya kadang-kadang membuat kalian agak gimana gitu, agak negatif thinking, tapi berikan kepercayaan pada Pak Menteri ini, karena kalau menurut kartu ini Pak Menteri nanti akan bisa menggantarkan keuangan negara Indonesia menjadi lebih stabil lagi, ya, dilambangkan dengan balance ini, keuangan yang berimbang. Ya, berimbang walaupun bukan keuangan yang menguntungkan tapi masih berimbang, setidaknya sudah mengentaskan dari kepailitan dari keuangan negara Indonesia dengan kebijakan langkah-langkah barunya ini. Walaupun langkah-langkah baru ini ternyata kebijakan juga menghadapi tantangan dari orang-orang yang merasa dirugikan atas kebijaksanaan Bapak Menteri yang baru ini nanti. Ada orang-orang yang gak suka, yang merasa kebijakan dari Pak Menteri ini merugikan, pada akhirnya terjadi ini baku hatam ya, baku hatam ini. Jadi kita support dulu Pak Menteri ini biar bekerja dengan lebih baik sehingga perekonomian negara Indonesia bisa balance kembali.